Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Perdana Fikri dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang saya ambil dari artikel dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan mobile commerce pada mahasiswa jurusan akuntansi di Kota Malang. Yang pertama, pendahuluan. Saat ini teknologi berkembang pesat dan bertransformasi ke dalam model-model bisnis, mengeliminasi batasan-batasan konvensional yang sebelumnya ada. Kondisi semacam ini kemudian memunculkan berbagai macam tren yang salah satunya adalah mobile e-commerce. Tren tersebut berkembang dengan sangat pesat dan penggunaannya terbukti sangat efektif untuk bisnis. Way mendefinisikan mobile commerce sebagai semua transaksi yang menyertakan transfer kepemilikan atau hak untuk menggunakan barang dan jasa dimulai dan atau diakhiri melalui penggunaan akses mobile ke komputer diperantarai oleh jaringan dengan bantuan mobile device. Selanjutnya, pertumbuhan pesat populasi mobile phone bersamaan dengan adanya perkembangan teknologi nirkabel menjadikan mobile commerce sebagai salah satu bagian penting dari strategi bisnis yang ada saat ini. Dewi dan Warmika dengan dasar pada pendapat Cafe menyatakan bahwa 4 manfaat yang dapat diakses melalui jaringan nirkabel yaitu ubiquity, reachability, kenyamanan, serta keamanan. Banyak manfaat yang dapat jika menggunakan mobile commerce, seperti efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Namun, pada praktiknya tidak sedikit dari masyarakat yang masih menyukai untuk melakukan transaksi secara tradisional atau face-to-face, karena ketidakstabilan dari infrastruktur internet membuat pelanggan enggan untuk berbelanja dan memiliki risiko kehilangan uang serta privasinya. Selanjutnya, landasan teori dan perumusan hipotesis. Pertama, sistem informasi dan mobile commerce. Seibel dan Ojala menyatakan bahwa sistem informasi memiliki 2 tipe, yaitu personal dan multi-user. Sistem informasi personal adalah sistem informasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi personal dari seorang pengguna tunggal atau single user, sedangkan sistem informasi multi-user didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi dari kelompok kerja, seperti departemen, kantor, divisi, atau bagian, atau keseluruhan organisasi. Berdasarkan definisi mobile commerce selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa mobile commerce merupakan salah satu tipe multi-user dari sistem informasi yang memiliki karakteristik ubiquity atau kebebasan mengakses, reachability, keterjangkauan, personalization, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, dan dissemination, pengiriman data secara simultan. Selanjutnya, teknologi exceptional model atau TAM. Dalam ranah teknologi informasi, teknologi exceptional model atau TAM merupakan konsep yang dikembangkan oleh Davis dari Theory of Reason Action atau disingkat TRA untuk menjelaskan model penerimaan teknologi yang keberadaannya banyak digunakan dalam penelitian di bidang sistem informasi. Dalam TAM, digambarkan bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh 2 konstruk, yaitu persepsi kemudahan atau perceived ease of use dan persepsi kegunaan atau perceived usefulness. Selanjutnya, teori planned behavior atau TPB. Adzen menjelaskan bahwa niat untuk melakukan sebuah perilaku dapat diprediksi secara akurat melalui sikap terhadap perilaku itu sendiri, keberadaan norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan. Minat dalam hal ini diasumsikan sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu. Lebih lanjut, Adzen menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi seseorang tentang kemudahan maupun kesulitan untuk melakukan sesuatu yang menarik bagi dirinya, baik dilihat dari sumber daya yang tersedia maupun peluang yang ada. Oleh karena sifatnya yang fleksibel dan terbuka, kemudian membuat TPB menjadi kerangka konseptual yang cukup fleksibel untuk mendeteksi kecenderungan minat atau perilaku dari manusia dalam menggunakan sesuatu di berbagai domain disiplin ilmu. Didasarkan pada pendapat tersebut, kemudian TPB juga digunakan dalam penelitian ini dalam membingkai hubungan antara variabel-variabel yang diduga menjadi prediktor atas minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya, konsep minat penggunaan mobile commerce. Intention didefinisikan sebagai kemungkinan subjektif dari individu yang mengarahkan kepada keinginan untuk melakukan perilaku tertentu dengan mempertimbangkan tipe dari kepercayaan yang merupakan atribut dari perilaku itu sendiri. Menurut Ferdinand, sebagaimana yang dirujuk oleh Duyatni, minat dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama,
minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Dan yang keempat, minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Selanjutnya, persepsi kegunaan dan minat penggunaan mobile commerce. Persepsi kegunaan, perceived usefulness, identik dengan tingkat keyakinan individu, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan produktivitas kinerjanya. Selanjutnya, Davis juga menjelaskan bahwa konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi penggunaannya terkait dengan produktivitas, kinerja tugas, efektivitas, pentingnya suatu tugas, dan kegunaan secara keseluruhan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu tingkat kepercayaan individu tentang proses pengambilan keputusan. Dalam konteks mobile commerce, persepsi kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana mobile commerce dapat memberikan manfaat bagi penggunanya dalam meningkatkan efisiensi pada saat memanfaatkan layanan transaksi mobile commerce. Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut, yaitu persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat pengguna mobile commerce. Selanjutnya, persepsi kemudahan dan minat penggunaan mobile commerce. Persepsi kemudahan penggunaan dapat didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang dalam menggunakan sebuah sistem tanpa mengeluarkan usaha yang keras, yang dalam arti kata lain mencerminkan sedikitnya kesulitan penggunaan teknologi informasi. Apabila dihubungkan dengan layanan mobile commerce, diharapkan layanan mobile commerce dapat mempermudah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga kedua belah pihak akan diuntungkan dari sisi penghematan waktu dan tenaga, serta pihak penjual diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pembeli. Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut, yaitu persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya, persepsi biaya dan minat penggunaan mobile commerce. Persepsi biaya didefinisikan sebagai tingkat di mana seorang pengguna mempersepsikan bahwa menggunakan suatu teknologi akan mengeluarkan biaya yang pada suatu titik tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk menggunakan fasilitas mobile commerce. Adapun beberapa komponen biaya yang dimaksud baik terkait dengan biaya pembelian awal, berlangganan, cost of device, biaya untuk mengunduh aplikasi, maintenance cost. Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis alternatif, yaitu persepsi biaya berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya, pengaruh sosial dan minat penggunaan mobile commerce. Tarchering dan Matis menyabarkan bahwa pengaruh sosial atau social influence merupakan perubahan pada pemikiran, perasaan, sikap dan perilaku individu sebagai hasil dari interaksi dengan individu lain atau satu kelompok. Adapun bentuk dari pengaruh sosial dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh yang berasal dari media massa maupun faktor interpersonal. Berdasarkan studi yang diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut, yaitu pengaruh sosial berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya, kepercayaan dan minat penggunaan mobile commerce. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang didasarkan pada keyakinan mereka terhadap karakteristik orang lain dengan harapan orang lain tidak akan berperilaku oportunis. Dari pengertian tersebut, kemudian dapat dinyatakan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pihak lain akan berperilaku sesuai etika sosial dan terdapat keyakinan bahwa pihak yang dipercaya akan memenuhi komitmen. Kim juga menyatakan bahwa kunci sukses dari penjualan adalah pembentukan proses transaksi yang terpercaya, di mana penjual harus bisa menciptakan suatu lingkungan yang dapat membuat konsumen percaya. Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis
alternatif, yaitu kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya, persepsi privasi dan minat penggunaan mobile commerce. Clark mendefinisikan privasi adalah hak individu untuk menyendiri dengan mempertimbangkan beberapa dimensi privasi seperti perilaku, komunikasi, dan data pribadi. Konsep privasi biasanya digambarkan sebagai suatu kemampuan individu untuk mengendalikan informasi pribadi yang diperoleh. Jika dalam konteks penggunaan internet, privasi mempengaruhi aspek-aspek seperti memperoleh, mendistribusikan, atau menggunakan informasi pribadi. Berdasarkan studi yang diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis alternatif, yaitu persepsi privasi berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya, persepsi keamanan dan minat penggunaan mobile commerce. Menurut Raman dan Amalai, keamanan adalah faktor kunci yang menjadi perhatian orang-orang yang menggunakan internet untuk membeli, karena sebagian besar transaksi dilakukan di web. Lebih lanjut, Raman dan Amalai menyatakan bahwa sebagian besar situs web e-business tidak memiliki fitur keamanan kelas atas yang memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa mereka dapat melakukan pembelian secara online tanpa rasa takut akan ancaman keamanan. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan di Indonesia di tahun 2016. Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis alternatif, yaitu persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu jenis penelitian, populasi, dan sampel. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pengujian hipotesis yang menguji benar atau tidaknya teori atau memverifikasi teori empiris terkait hubungan antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi biaya, pengaruh sosial, kepercayaan, persepsi privasi, dan persepsi keamanan dengan minat penggunaan mobile commerce. Dengan menggunakan populasi mahasiswa S1 jurusan akuntansi pada perguruan tinggi di Kota Malang sebagai responden dan menggunakan teknik convenience sampling dalam aktivitas pengunduhan datanya. Selanjutnya, dalam penelitian ini didapatkan sebanyak 155 kuesioner yang lengkap yang terisi oleh responden dan siap untuk dianalisis datanya. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sejumlah 5 kali dari jumlah butir pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Indikator dalam penelitian ini terdiri dari 7 variabel bebas dan 1 variabel terkait. Totalnya pertanyaan dalam penelitian ini adalah 31 item pertanyaan, sehingga besar sampel dalam penelitian ini adalah 31 dikali 5 sama dengan 155. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode statistik. Metode statistik yang digunakan melalui untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Itu evaluasi outer model dan evaluasi inner model dengan konstruk dibentuk dari indikator-indikator secara reflektif. Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, hasil. Dalam hasil ini dapat demografi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Gambaran profil responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang pertama. Berdasarkan pada pertama, diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin perempuan dengan didominasi oleh responden dengan rentang umur 21 tahun sampai dengan 23 tahun yang kebanyakan saat ini sedang menempuh semester 8. Adapun komposisi responden terbanyak berdasarkan lama penggunaan mobile commerce, yaitu selama 3-4 tahun. Sedangkan komposisi responden terbanyak berdasarkan penggunaan mobile commerce dalam sebulan, yaitu selama 3-6 kali dalam sebulan, yang kebanyakan menggunakan mobile commerce untuk melakukan online shopping. Setelah dilakukannya serangkaian pengujian validitas dan reliabilitas, dalam penelitian ini dari tabel 2 didapatkan nilai AVE dan community dari semua variabel yang berada di atas 0,5. Crowback alfanya berada di atas 0,6. Composite reliability juga berada di lebih dari 0,7. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Berdasarkan data dan
Berdasarkan data dari tabel 3 tersebut di atas, terkait dengan hipotesis yang pertama, dapat dinyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Hal tersebut karena nilai statistik sebesar 2,382873 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,106601. Dengan posisi tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima. Terkait dengan pengujian hipotesis kedua, dari tabel 3 terlihat nilai statistik sebesar 3,673475 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,060465 yang mengindikasikan bahwa hipotesis 2 diterima. Di lain pihak, terkait dengan pengajuan hipotesis ketiga, tabel ketiga menunjukkan nilai statistik sebesar 1,891422 atau lebih kecil dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,03636. Dari gambaran tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak. Dalam hipotesis 4 dinyatakan bahwa pengaruh sosial diduga berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya berdasarkan tabel 3 dapat dilihat untuk pengujian hipotesis 4, nilai T statistik berada di posisi 3,310121 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,12502. Oleh karena itu, selanjutnya dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 diterima. Hipotesis 5 menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai statistik T sebesar 4,49071 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,24671. Oleh karena itu, kemudian dapat dinyatakan bahwa hipotesis 5 diterima. Selanjutnya hipotesis 6, dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi privasi berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai T statistik sebesar 6,509761 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,32451. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 diterima. Adapun hipotesis ketujuh, dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile commerce. Dari tabel 3 terlihat bahwa nilai T statistik sebesar 3,125363 atau lebih besar dari 1,96. Sedangkan nilai koefisien jalur sebesar 0,17839. Dari gambaran tersebut kemudian dapat dinyatakan bahwa hipotesis 7 dapat diterima. Terakhir, kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan. Kesimpulannya adalah penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dalam teknologi acceptance model atau TAM serta 4 variabel tambahan yaitu pengaruh sosial, kepercayaan, persepsi privasi, dan persepsi keamanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan mobile commerce. Sedangkan di lain pihak, penelitian ini tidak berhasil membuktikan secara empiris pengaruh persepsi biaya terhadap minat penggunaan mobile commerce. Selanjutnya sebagai implikasinya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak vendor maupun penyedia layanan aplikasi mobile commerce untuk mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan manfaat, kemudahan penggunaan, perkembangan budaya di masyarakat, kendalaan dan kerahasiaan, serta keamanan sebagai pertimbangan oleh vendor penyedia layanan mobile commerce dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja layanan yang diberikan. Keterbatasan, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan jumlah populasi yang tidak dapat diketahui secara akurat. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya publikasi data yang akurat mengenai jumlah populasi yang digunakan oleh peneliti, yaitu jumlah mahasiswa program studi S1 akuntansi di Kota Malang pada tahun angkatan 2017-2018. Kondisi ini kemudian berdampak pada pemilihan teknik sampling yang digunakan. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.